Makanya sering-sering saya sampaikan nikmat besar yang diterima oleh bangsa Indonesia selama itu sudah, menurut pendapat saya, setelah saya selidiki pakai kacamata periksa rasa karsa, ada dua. Satu, kemerdekaan bangsa Indonesia. Dua, berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dua nikmat itu kalau dipikir-pikir tidak ketemu akal. Jadi setiap kali kita bicara memperingati 17 Agustus, yang kita peringati itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan negara. Kita tidak punya negara 17 Agustus itu. Kita baru menyatakan kepada dunia bahwa kita sekarang sudah tidak dijajah. Kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Besoknya tanggal 18, panitia organisasi yang dibentuk oleh Jepang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan itu rapat. Lalu kemudian disitulah dibentuk Republik Indonesia dengan segala kelengkapannya. Presiden Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden. Silakan, ada sedikit dari Prof. Saldi. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangannya. Bisa nggak kami dibantu memperdalam bagaimana ahli menjelaskan konsep bangsa dan konsep negara dalam konteks yang dipersoalkan oleh pemohon ini? Pemohon itu kan pada intinya begini katanya. Kita dulu kan kemerdekaan bangsa Indonesia, lalu tiba-tiba itu diubah menjadi negara, hari ulang tahun, segala macam itu. Pemilihan atau pemindahan diksi dari bangsa menjadi negara itu bagaimana ahli menjelaskannya? Sebab begini, kalau orang bicara bangsa, nasion itu kan sebetulnya tidak terikat oleh batas-batas. Ya. Jadi bisa saja saya merasa orang Melayu, bangsa Melayu misalnya, atau kita merasa sebagai bangsa Melayu, itu bisa saja negaranya Malaysia, Singapura, Indonesia kan. Nah, lalu kalau konsep negara itu kan ada batas-batasnya. Bagaimana ahli menjelaskan kepada kami yang diproklamasikan 17 Agustus itu kemudian itu adalah proklamasi untuk menjadi sebuah negara. Ya. Nah, bagaimana ini? Ini kan dua konsep sebetulnya yang mereka ini tidak setuju ini. Orang dulu proklamator memproklamasikan kemerdekaan bangsa, kok tiba-tiba sekarang berubah menjadi negara. Jadi mereka mau mengembalikan semua yang negara-negara itu dikembalikan ke konsep bangsa. Artinya apa? Kalau itu yang diterima, ini untuk sekedar men-challenge ahli saja. Artinya kita tidak perlu batas dong. Orang-orang yang merasa Indonesia tinggal di Singapura, tinggal di Malaysia, bisa kita klaim sebagai orang Indonesia. Bagaimana menjelaskannya ini? Karena apa? Kalau bicara state, itu kan jelas. Ada pemerintahan, ada warganya, ada batas-batas wilayah yang jelas. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan ini, ahli. Terima kasih. Silakan, Prof. Guntur. Ya, cuma saja yang saya maksudkan di sini, yang pemohon maksudkan itu adalah dari frasa republik menjadi bangsa, bukan negara tadi mungkin ya mulia ya. Jadi izin mungkin menganukan. Jadi keinginannya pemohon ini kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dari republik menjadi bangsa. Jadi itu keinginannya pemohon itu. Apakah ini ya, sebagaimana ditanyakan oleh Yang Mulia
wakil tadi, apakah itu ya intinya ke sana. Jadi dari republik menjadi bangsa, pengennya pemohon itu. Apakah memang itu masih bagian dari yang dijelaskan oleh ahli, ya, yang di bawah di penutup itu saya membacanya bahwa dalam semangat itu kalimat kami bangsa Indonesia tetap menjadi sumber inspirasi kalau itu dimaknai juga Republik Indonesia. Mungkin begitu kalau sudut pandang saya bertanya. Mungkin itu yang mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Dari Prof. Anwar silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya hanya ingin menambahkan sedikit aja dan sampaikan oleh yang mulia Prof. Saldi maupun yang mulia Prof. Guntur. Ini memang betul. Kita lihat memang beberapa keanehan di berbagai belahan dunia istilah bangsa ini. Ya, saya ingin mencontohkan saja, misalnya ya, kita kenal bangsa Kurdi. Kurdi itu mendiami 4 negara. Sebagian ada di belahan Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Jumlah populasinya sekitar 70 juta itu. Tapi tidak diakui oleh negaranya sendiri. Artinya bangsa Kurdi yang ada di Turki tidak diakui sebagai negaranya gitu. Ya itu hanya tambahan aja. Jadi memang benar apa disampaikan oleh para yang mulia tadi. Itu bagaimana pandangan ahli dengan kenyataan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Anwar. Silakan ahli. Jadi setiap kali kita bicara memperingati 17 Agustus, yang kita peringati itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan negara. Kita tidak punya negara 17 Agustus itu. Kita baru menyatakan kepada dunia bahwa kita sekarang sudah tidak dijajah. Kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Besoknya tanggal 18, panitia organisasi yang dibentuk oleh Jepang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan itu rapat. Lalu kemudian disitulah dibentuk Republik Indonesia dengan segala perlengkapannya. Presiden Soekarno ditunjuk sebagai presiden, Hatta ditunjuk sebagai wakil presiden. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal berapa kemerdekaan bangsa? Tanggal 17. Bulan apa? Bulan Ramadan. Hari apa? Hari Jumat lagi. Bulannya bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17, harinya Jumat lagi. Itulah kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya di sini tiap-tiap bulan Ramadan tanggal soko. Nah, Ramadan tanggal soko itu 17 Agustus. Maka Ramadan ya kita syukuri, 17 Agustus yang kita syukuri. Bukan kita peringati saja, tapi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia karena sesuai dengan Perang Badar Kubra. Makanya sering-sering saya sampaikan nikmat besar
yang diterima oleh bangsa Indonesia selama itu sudah, menurut pendapat saya, setelah saya selidiki pakai kacamata periksa rasa karsa, ada dua. Satu, kemerdekaan bangsa Indonesia. Dua, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua nikmat itu kalau dipikir-pikir tidak ketemu akal. Koyok barang mustahil bisa bangsa Indonesia bisa merdeka. Mustahil bangsa Indonesia bisa mendirikan Negara Kesatuan Republik. Tapi kenyataannya tidak bisa dibantah, nyata. Merdeka nyata, negara ada. Tapi kalau dipikir, orang ahli pikir mustahil. Di sini saya tidak menceritakan bagaimana dikatakan mustahil, enggak. Nah itu bagian akal pikir. Kalau akal pikir teman-teman mustahil. Secara global, secara global, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bangsa Indonesia berusaha merdeka, toh tidak berhasil. Itu menunjukkan bangsa Indonesia lemah. Penjajah Belanda kuat sampai tidak berhasil 350 tahun. Tapi Belanda perang ngambek Jepang tidak sampai 10 hari pukut gulung tikar Belanda teluk. Lungsi Jepang itu buktinya Jepang itu lebih kuat berlipat-lipat daripada Belanda. Kemudian Belanda, Jepang ikut perang dunia kedua. Nah, perang dunia kedua ini yang perang aja dua kelompok. Kelompok sekutu, kelompok poros. Perang dunia kedua ini hampir semua negara ikut perang. Hampir semua negara. Dan Belanda ikut kelompok poros. Ikut kelompok sekutu. Itu Belanda. Dan Jepang ikut kelompok poros. Jadi otomatis Belanda karo Jepang perang antara kelompok sekutu lan kelompok poros. Akhirnya Belanda yang jajah di Indonesia 350 tahun itu
perang lawan Jepang tidak sampai 10 hari teluk angkat tangan. Jenderalnya dibekuk karo Jenderal Imamura di Kali Jati. Jati penjajahan mati dikintirno kali. Kali Jati Jawa Barat. Waktu itu jenderalnya Belanda pas yang ada di Indonesia itu Carda van Strakenborg. Nah itu dibekuk ono Kali Jati Jawa Barat ditawan. Gak sampai 10 dino. Jadi jelaslah Jepang lebih kuat dari Belanda. Negara Belanda waktu itu dibroi Jerman, Raja Belanda ngungsi nang Inggris. Kemudian Jepang negara Belanda, negara Jepang dibom atom. Yang ngebom atom itu Sekutu. Tanggal 6 bulan puasa, bulan Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom atom pertama oleh Sekutu. Tanggal 9 Agustus tahun 45, 1945 bulan Agustus tanggal 0, kota Nagasaki Jepang dibom atom yang kedua. 2 bom atom itu menewaskan 3.000 manusia. Tanggal 15 Jepang nyerah. Setelah menyerah, di situ ada perjanjian antara Sekutu dengan Jepang, menyerah dengan syarat negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang akan dikembalikan lagi kepada yang tadinya yang jajah. Seperti Indonesia, dulu yang jajah itu Indonesia itu Belanda, dan Belanda ikut perang campur dunia ketiga kepada Jepang. Jepang melo Sekutu. Akhirnya Belanda akan dikembalikan lagi, Indonesia dikembalikan kepada Jepang oleh Sekutu. Nah, padahal Sekutu itu lebih besar kekuatannya daripada Jepang. Coba, jadi Sekutu lebih besar daripada Jepang, Jepang lebih besar kekuatannya daripada Belanda. Dan waktu Jepang kalah itu perjanjian dengan Tenohika Raja Jepang, harus Indonesia akan dikembalikan kepada Belanda. Bagaimana? Kalau Indonesia akan merdeka sendiri menghadapi Sekutu, menghadapi Jepang,
Apa mungkin menghadapi Belanda saja tidak mampu? Apa mungkin menghadapi dua raksasa itu, Jepang dengan sekutu? Nah, sedang Jepang masih lengkap senjata di Indonesia, tapi sudah menjadi polisinya sekutu. Ini mustahil akan sama. Tapi kenyataan ya merdeka bangsa Indonesia. Lah ini kalau menurut akal pikir mustahil, tidak iso. Tapi kenyataan kok merdeka. Kenapa? Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi rakyat Indonesia menyatakan di dalam undang-undang itu merdekanya itu karena berkat rahmat Allah, bukan karena mampu menghadapi sekutu. Nah, itulah sebabnya sahabat saya tekankan, kalau saya menerima surat dari warga Siddiqiyah tidak ada tulisannya berkat rahmat Allah, saya tidak mau membaca. Inilah mendalamnya Siddiqiyah terhadap cinta tanah air. Tidak membaca, saya tidak suka membaca. Karena itu mukaddimahnya kemerdekaan rakyat Indonesia. Bunyinya dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan, kata menyatakan itu proklamasi, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau tidak ada kata-kata atas berkat rahmat Allah, bisa bangsa Indonesia masuk jurang kufur, mengkufuri nikmat Allah. Jadi nikmat besar yang diberikan kepada Allah oleh bangsa Indonesia itu nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab itu gak bisa diterima oleh akal pikir, tidak bisa. Hanya semata-mata diterima oleh keyakinan, keimanan, yakin Allah Maha Berkah, yakin Allah Maha Kuasa. Hanya itu saja. Kalau akal pikir nggak bisa. Apa mampu menghadapi Jepang yang masih lengkap di Indonesia, tapi sudah menjadi alatnya sekutu? Seandainya waktu itu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, dihadapi oleh Jepang akan ditembak oleh Jepang, karena Jepang sudah menjadi alatnya sekutu, diperintah oleh Tenohika Tokyo, rajanya yang merintah, karena masuk dalam perjanjian penyerahan itu. Tapi kok bisa ya? Kok Jepang sendiri tidak berkutik? Nah, itu di luar kemampuan kita. Buktinya apa? Kalau sekutu akan mengembalikan Indonesia kepada Jepang lagi, kepada Belanda. Buktinya peristiwa Surabaya 10 November Hari Pahlawan.
Yang menghancurkan Surabaya 10 November itu siapa? Kan Inggris, dan Inggris itu sekutu, melok sekutu. Nah, di belakang Inggris itu Belanda. Itu buktinya. Korban bangsa kita 3.000 waktu merebut, mempertahankan kemerdekaan itu. Tapi apa sekutu berhasil mengembalikan Indonesia ke Belanda? Tidak berhasil, tetap milik Indonesia, tetap negara Republik Indonesia Berdaulat. Nah, mengapa sekutu begitu kuatnya tidak berhasil? Karena berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan hancur hanya gedung-gedungnya saja, tapi kekuasaan negara tetap. Nah, itu makanya kita wajib syukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia, mensyukuri nikmat negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perang Badar Kubro. Itulah rahasianya saya ngotot di mana-mana saya berikan wajib cinta tanah air Indonesia. Nah, itu rahasianya kemerdekaan Indonesia itu di atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Seperti peristiwanya Nabi Sulaiman mendatangkan kerajaan Bilqis sekejap mata. Dan itulah rahasianya di teks proklamasi yang punya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Jadi mendirikan negara ini kurang dari 15 menit. Siapa kok bisa mendirikan negara sesingkat-singkatnya itu? Ya atas berkat rahmat Allah. Tanggal 17 Agustus merdeka bangsa. Tanggal 18 Agustus negara berdiri. Ini jarang, ini dieling-eling, diangen-angen, ini jarang. Kalau saya telusuri, ketemu dengan perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Jadi perang Ghazwah. Itu. Sebab perang Badar Kubro itu yang jadi panglima perangnya langsung Rasulullah sendiri. Makanya Ghazwah bukan Asyiro, tapi perang Ghazwah. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat sebesar-besarnya untuk melestarikan Tarekat Siddiqiyah di Indonesia. Sekian yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah meridai kita kepada sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa ati wassalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatimna bil Islam bi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.